Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mewawancarai Bapak dan ingin bertanya apa harapan Bapak dan Ibu apa harapan Bapak terhadap calon presiden? Kenapa dalam pemilu ada money politik? Oke, harapan Bapak untuk yang namanya calon presiden nantinya yang pasti bisa mendengarkan suara rakyat, kemudian juga bisa amanah. Karena kalau misalnya presiden yang nantinya akan memimpin Indonesia nanti itu tidak amanah, berarti nanti apa yang akan disuarakan rakyat tidak akan pernah terlaksanakan. Kemudian juga kenapa adanya money politik? Money politik itu kan bisa dibilang salah satu caranya politik kotor. Karena lagi-lagi kita di negara berkembang masih bisa suara kita itu masih bisa diambil atau mungkin dicari dengan yang namanya uang. Karena contohnya saja di beberapa daerah masih sangat banyak yang namanya kalau misalnya ada satu pasangan calon yang mau dipilih, mereka juga pasti akan mengasihkan uang dengan jumlah atau dengan jumlah tertentu lah. Kalau misalnya mungkin kasusnya yang saya pernah dengar di beberapa kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara, yang namanya money politik itu masih sangat-sangat dilakukan saat kampanye. Apalagi sekarang ini kan pasti lagi musim kampanye. Jadi juga berarti akan pasti sangat banyak juga yang namanya pasangan calon yang akan memberi uang ke masyarakat biar nanti mereka terpilih. Lalu bagaimana pendapat Bapak mengenai pemilu 2024? Pemilu 2024 ini pertanyaannya dalam konteks presiden kah atau DPD atau DPR yang kemarin? Ya, DPD dan DPR yang kemarin. Oke, kalau misalnya DPD dan DPR yang kemarin, saya merasa kalau misalnya masyarakat itu belum bisa melihat yang namanya calon yang terbaik. Karena yang saya rasa ketika pemilihan DPD atau DPR, orang-orang cenderung melihat atau memilih pasangan atau calon yang terkenal atau sudah punya nama. Berbeda dengan yang namanya pemilihan presiden kemarin. Kalau misalnya presiden, semua orang punya pilihannya masing-masing. Saya tidak bilang kalau misalnya DPD sama DPR juga itu orang-orang tidak punya pilihannya. Tetapi yang saya lihat kasusnya di sosial media, banyak orang yang bilang kalau misalnya mereka pilih calon DPD atau DPR ini karena mereka sering lihat balihonya di jalanan. Berarti sebenarnya mereka tidak mempertimbangkan kualifikasinya calon dari DPR atau DPD, tetapi mereka lebih memilih, karena saya lihat dia atau sering lihat balihonya dia di jalan, berarti mending saya pilih dia. Karena untuk mau pilih calon yang lain mereka bahkan tidak tahu begitu. Jadi seperti saja. Lalu apakah Bapak sudah puas dengan proses pelaksanaan pemilu presiden atau DPR dan DPRD? Apa tadi coba pertanyaannya? Apakah Bapak sudah puas dengan proses pelaksanaan pemilu DPR DPRD? Kalau misalnya pelaksanaannya ya puas, tetapi mungkin tidak puasnya itu lebih ke masyarakat yang tidak bisa mempertimbangkan pemilihan calonnya, bagaimana mereka akan memberikan hak suaranya mereka. Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya orang-orang cenderung memilih pasangan calon yang mereka sudah kenal atau mungkin sudah sering lihat balihonya di jalanan. Jadi kurang bijak sebenarnya untuk kurang bijak di konteks ketika kita memberi suara, kurang bijak begitu. Karena mereka tidak mempertimbangkan kualitasnya calon DPR atau DPD, tetapi lebih ke terkenalnya mereka, seberapa terkenalnya mereka. Apabila mereka terkenal terus dikenal sama masyarakat, berarti saya pilih dia. Lalu siapa saja kandidat yang akan dipilih pada pilkada? Pilkada untuk sekarang saya belum punya pilihan, dan saya juga belum tentu juga pulang balik ke kampung. Karena lagi-lagi KTP saya itu masih KTP domisili Wakatobi. Jadi untuk pikirannya mungkin untuk pemilihan nanti kayak bupati itu belum ada. Kapan penyelenggaraan KADAI dan TPS? Ya, Pak?
Oh, mohon maaf. Bagaimana pendapat Bapak tentang money politik? Money politik, eh, bukankah itu tadi sudah ditanyakan pas pertanyaan pertama? Money politik. Bagaimana kriteria yang sebaiknya diperhatikan saat memilih presiden dan lembaga? Presiden dan lembaga. Yang pasti seperti yang saya bilang, jawaban saya pas pertanyaan pertama, bagaimana kriteria saya dalam memilih presiden atau lembaga, yang pasti yang harus saya lakukan adalah saya coba research orangnya dulu itu seperti apa. Karena setiap orang itu pasti punya yang namanya jejak politik, kemudian jejak digital. Jadi kalau misalnya mungkin jejak digitalnya atau jejak politiknya sudah kurang baik, kemungkinan untuk saya memilih sebuah calon tersebut itu juga pasti akan lebih sedikit, karena pasti saya akan pertimbangkan kalau misalnya jejak politiknya saya sudah buruk, bagaimana saya akan pilih dia sebagai presiden nantinya. Dan begitupun juga lembaga yang dia jadikan tatanan nanti pas pemilihan. Terima kasih, cukup itu saja yang saya ingin tanyakan. Terima kasih atas kesediaan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mewawancarai Anda. Saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Miss mengenai pemilu 2024? Menurut saya pemilu 2024 ini cukup menarik ya, karena ada banyak kandidat yang memenuhi kualifikasi, terutama saya fokusnya ini di pemilihan presiden. Jadi ada kandidat yang menurut saya menarik karena memiliki latar belakang dari pendidikan yang baik dan memiliki gagasan serta visi misi yang menarik menurut saya, yaitu gagasan perubahan. Jadi pemilu 2024 cukup menarik menurut saya. Kasih tahu dulu dong pertanyaannya. Apakah Miss sudah puas dengan proses pelaksanaan pemilu presiden? Saya kurang puas dengan pelaksanaan pemilu presiden kali ini karena ada banyak kontroversi yang terjadi yang bisa kalian cari sendiri. Namun salah satunya itu ada banyak yang disebut sebagai orang-orang sebagai kecurangan, meskipun banyak yang belum benar-benar diproses atau belum dibuktikan kebenarannya. Siapa saja kandidat yang sering Miss lihat di Bali? Biasa ada Siska Karina Imran, lalu ada Giona, ada Yudianto Mahardika dengan slogannya Gemoina, dan sepertinya itu saja. Bagaimana pendapat Miss tentang money politik? Money politik seharusnya benar-benar ditindas oleh negara, karena money politik dapat mempengaruhi seorang rakyat dalam memilih calon presiden, sehingga rakyat itu tidak memilih berdasarkan kualitas pemimpinnya, tapi hanya memilih berdasarkan apa yang bisa dia dapat, bukan program apa yang bisa dia dapat, akan tetapi berapa uang yang bisa dia dapat, seperti itu. Jadi tergantung berapa banyak yang akan kau kasih ke saya uang supaya saya bisa pilih kau. Itu kan konsep awalnya money politik. Bagaimana kriteria yang sebaiknya diperhatikan saat memilih presiden dan lembaga? Kalau dari saya, visi dan misi presiden, lalu gagasan presiden, terus jejak digital presiden, dan latar belakang kehidupan presiden. Jadi ya, jejak digital presiden juga sangat penting, melihat bagaimana sejarah kehidupan presiden dari sebelum dia mencalonkan, apa-apa saja yang dikerjakan, itu juga salah satu yang penting. Lalu gagasan-gagasannya dari presiden itu seperti apa itu untuk masyarakat atau untuk kita sebagai masyarakat di Indonesia. Terima kasih atas waktu yang Anda luangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.